Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap patuh pada protokol kesehatan. Bila keluar rumah kalian selalu memakai masker serta cuci tangan setelah bepergian, dan jangan lupa tetap jaga jarak. Baiklah anak-anak, untuk materi kita pada kali ini, pada pertemuan ini Ibu akan membahas tentang seni tari, yaitu pada materi ini bab 5 dengan judulnya merangkai gerak tari tradisional. Pada gerak tari tradisional ini, di bab ini kita akan mempelajari tentang bagaimana pola lantai pada tari tradisional yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Ibu harap kalian masih semangat dan tetap semangat untuk mengikuti pelajaran daring di rumah, dan mudah-mudahan corona cepat berlalu agar kita bisa bertatap muka kembali di sekolah seperti biasa. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, selanjutnya pengertian tari tradisional. Tahukah kamu bahwa setiap suku di Indonesia memiliki gerak tari yang berbeda-beda? Perbedaan gerak menunjukkan kekayaan dan keunikan gerak tari tradisional Indonesia. Sebelum kita memahami pengertian tari tradisional, mari kita melihat jenis tari tradisional dan keunikan tari tradisional di Indonesia. Keunikan gerak dapat dijumpai salah satunya tari Yospin Panser dari Papua. Keunikan terletak pada gerak kaki yang ritmis disertai dengan permainan memukul tipa. Keahlian secara khusus sangat diperlukan untuk dapat melakukan gerak dinamis pada kaki sambil memukul tipa. Keunikan gerak dapat dijumpai juga pada tari kecak dari Bali. Penari duduk melingkar sambil menggerakkan tangan ke atas sebagai simbol lidah api yang menyala. Penari mengucapkan kata cak 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 sebagai iringan gerak. Selanjutnya, keunikan tari kecak tidak hanya pada gerak tetapi juga pada iringan. Kalian mungkin pernah menjumpai wisata yang ada di Bali. Nah, kalau kalian kalian pernah ke Bali, maka kalian akan melihat di sana ada tari kecak, ya. Tari kecak dari daerah Bali. Keunikan ini hampir sama dengan tari saman dan dari Aceh. Tari kecak ini keunikannya hampir sama dengan tari saman dari Aceh. Penari menyanyi sambil melakukan gerak dengan menepuk hampir seluruh badan dan anggota badan. Bunyi tepukan dan nyanyian dijadikan sebagai iringan. Keunikan gerak dapat dijumpai juga pada tari bertema perang di daerah Kalimantan. Nah, di sana mungkin kita bisa lihat kalau keunikan dari tari Bali, tari kecak, ya dari gerak yang cak 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 tipa dengan hentakan kaki yang disebut tipa tadi, dan mengucapkan kata cak 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 cak. Nah, mungkin kalau tari saman dari Aceh, dia lebih banyak menggunakan tepukan tangan, dan geraknya harus sama dengan gerakan lain, dengan kiri kanannya. Kemudian kalau keunikan dari tari bertema perang di daerah Kalimantan, dia lebih menggunakan senjata mandau, ya. Biasanya dia menggunakan mandau. Apa itu mandau? Salah satu gerak tari alatnya, alat tari yang dipakai pada tari Kalimantan. Gerakan kaki yang bertahan dengan langkah yang lebar memiliki kesamaan dengan keunikan dari tari cakalele dari Ternate. Keunikan gerak tidak hanya pada penari putra tetapi juga pada penari putri. Selanjutnya, tari burung enggang dari Kalimantan. Keunikan gerak terletak pada gerak pergelangan tangan ke atas dan di bawah.
sehingga bulu-bulu burung enggang yang diselipkan pada jari-jari dapat mengembang seperti sayap burung yang hendak terbang. Nah, mungkin kita lihat kalau tari burung enggang itu di buku paket kalian ada salah satu gambar tari enggang. Dia dengan properti bulu-bulu burung enggang seperti kipas. Propertinya kipas yang berasal dari bulu-bulu burung enggang. Kemudian diselipkan di jari-jari, kemudian dikembangkan dengan jari tangan mereka. Nah, boleh diselipkan di pinggang atau di jari. Kalian ada di situ contoh, ada gambarnya di buku paket kalian. Kalian bisa lihat ya, Nak ya. Kemudian keunikan gerakan pada bagian tangan ini memiliki kemiripan dengan tari tanggai dari Palembang. Nah, begitu juga dengan tari tanggai Palembang, dia memiliki keunikan pada jari-jari tangannya. Di sana mereka penarinya memakai tanggai-tanggai kuning, kuku-kuku kuning yang panjang, kemudian dengan gerakan-gerakan tangan yang berbeda-beda. Tarian ini memiliki kesamaan dengan gerak lentikan jari, dapat dijumpai juga pada tari sekapur sirih dan persembahan dari Melayu. Nah, biasanya kalau kita ke Sumatera Selatan itu selalu kita jumpai tari tanggai dari daerah Palembang. Selanjutnya, keunikan gerak pada tari daerah Kalimantan terletak pada gerakan tangan, terutama pada gerak tari gaya perempuan. Lentikan tangan dengan memegang bulu burung enggang menjadi salah satu keunikan gerakan ini disebabkan tarian daerah Kalimantan yang bersumber pada simbolisasi gerak burung enggang. Keunikan gerak pada tarian daerah Sulawesi adalah tari Pakarena, merupakan salah satu contoh tarian daerah Sulawesi Selatan yang sering digunakan sebagai acuan. Pada tari Pakarena, gerakan kaki yang tertahan pada lantai dan tangan dengan menggunakan kipas merupakan salah satu keunikan tarian ini. Nah, kalau dari tarian Sulawesi, properti yang digunakan yaitu kipas ya. Kemudian kalau tarian dari Kalimantan tadi seperti burung enggang, dia adanya seperti kipas yang terbuat dari bulu-bulu burung enggang itu sendiri. Kemudian gerakan pada tari Pakarena dilakukan dengan lembut dan mengalun, walaupun musik yang mengiringi tarian ini menghentak-hentak. Hal ini sesuai dengan filosofi hidup masyarakat Bugis sebagai pelaut. Walaupun ombak datang bergulung, tetapi kapal tetap harus dijalankan perlahan mengikuti alur gelombang. Nah, ini seumpamanya perlawanan. Jadi tarian Pakarena ini mereka maknanya yaitu tentang perlawanan, bagaimana suatu penari itu berjuang kemudian tetap melakukan perlawanan. Seperti halnya di sini ya. Kemudian keunikan pada tarian daerah Jawa biasanya tertuju pada tari yang tumbuh dan berkembang di keraton. Kalau di daerah Jawa Tengah atau Yogyakarta itu tarian-tarian keraton selalu kita jumpai ya. Apalagi kalau kita mau berkunjung ke keraton, di sana musik gamelan Jawa dan penari-penarinya sudah terlatih dan sudah setiap saat ada pengunjung mereka selalu menarikan tarian Jawa, tari keraton. Tarian-tarian yang berkembang di keraton memiliki aturan-aturan tersendiri dalam melakukan gerakan. Setiap gerak memiliki makna dan filosofi sendiri. Tarian-tarian yang bertumbuh dan berkembang di luar tembok keraton biasanya mengacu pada gerakan tradisional tarian keraton. Keunikan gerak tari yang tumbuh dan berkembang juga dimiliki tarian kerakyatan. Tarian ini tumbuh dan berkembang di masyarakat luas. Di daerah Jawa Barat dikenal dengan tari Jaipong.
Di daerah Jawa Tengah dikenal dengan sebutan lengger. Di daerah Melayu dikenal dengan joget. Jadi setiap daerah itu memiliki tarian-tarian tradisional yang berbeda-beda sesuai dengan adat istiadat daerah itu sendiri. Kalau seandainya kita di daerah Lampung, berarti tarian kita di sini tarian daerahnya tarian Lampung. Apa yang kalian ketahui tentang tarian Lampung? Nah, di situ kalian bisa lihat, pernah menyaksikan tari bedana salah satunya, kemudian tari Sigeh Penguten itu tarian dari daerah Lampung. Karena di sini di buku tidak ditulis ya daerah Lampung, hanya saja dari daerah-daerah tertentu. Pada tarian kerakyatan, biasanya gerak yang dilakukan secara spontan, mengikuti irama dan tidak memiliki aturan baku dalam melakukan gerak. Tarian kerakyatan ini ada yang bersifat pergaulan, tetapi ada juga yang bersifat magis, mistis ya, maksudnya ada persembahan. Dia pada tarian jaranan misalnya, penari pada saat tertentu yaitu kondisi dan mereka bisa makan pecah-pecahan kaca. Nah, ini tadi magis tadi. Dia ada tarian-tarian yang magisnya ataupun dia memakai ruh ya. Jadi dia semacam persembahan. Jadi dia tarian itu dimasuki oleh ruh-ruh. Jadi dia supaya magisnya tadi dapat. Kemudian memang seperti makan-makan pecah-pecahan kaca itu padahal bukan dia, tapi ruh yang memasuki si penari tersebut. Dengan sayembara, maksudnya bukan sayembara, apa tuh namanya, dengan pujian-pujian yang mereka lantunkan dalam tarian tersebut, kemudian mereka masuklah di dalam ruh dalam si penari tersebut. Nah, mereka seperti tidak sadarkan diri apa yang mereka lakukan. Nah, itu magis namanya. Mungkin kali di daerah kita masih sering kita jumpai tarian-tarian seperti itu jaranan ya. Khususnya di daerah lingkungan Jawa masih banyak sekali Ibu lihat ya. Setelah kalian pelajari tentang konsep tari tradisional, keunikan dan ciri khas dari tari tradisional seluruh Indonesia, kita dapat menyimpulkan apa itu pengertian tari tradisional. Nah, di sini kalian bisa baca apa yang disebut dengan pengertian tari tradisional, yaitu suatu tarian yang berasal dari masyarakat suatu daerah yang sudah turun-temurun dan telah menjadi budaya masyarakat setempat. Nah, inilah pengertian dari tari tradisional. Kalian harus tahu ya nak, apa itu pengertian tari tradisional. Baiklah, masih semangat untuk mengikuti materi pada kali ini. Kita lanjutkan lagi. Ciri-ciri tari tradisional. Apa saja ciri-ciri tari tradisional? Di sini kalian bisa lihat. Yang pertama, dikembangkan secara turun-temurun. Yang kedua, diiringi dengan menggunakan musik tradisional. Dan yang ketiga, berkembang di kalangan masyarakat biasa atau rakyat jelata. Nah, jadi ciri-ciri tari tradisional itu yaitu terdiri dari 3. Ya, harus kalian tahu ya itu apa saja. Kemudian pola lantai tari tradisional. Pola lantai pada tarian tradisional Indonesia pada prinsipnya hampir sama, yaitu garis lurus dan garis lengkung. Nah, pola lantai itu aturan-aturan yang dipakai dalam tarian itu sendiri, yaitu polanya, rumusnya bisa dikatakan ya. Barisnya masuknya dari mana, setelah melakukan gerakan tarinya, pola apa yang dipakai. Nah, itu namanya pola lantai. Garis lengkung termasuk pola lingkaran, dan garis lurus biasa membuat segi 4, segitiga atau berjajar.
Pola lantai dapat juga dilakukan dengan cara kombinasi antara garis lurus dan garis lengkung. Kombinasi ini dilakukan agar gerak tampak lebih dinamis. Pola lantai tari saman dari Aceh menggunakan garis lurus. Para penari duduk lurus di lantai selama menari. Pola lantai tari saman merupakan salah satu ciri yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Nah, kalau tari saman dia memiliki pola lantai khusus, yaitu dengan sejajar garis lurus, ya, sejajar. Jadi dia berbaris, dia pola lantainya berbaris. Semakin banyak barisan yang dipakai penarinya, ya hanya sebaris. Dia berkelompok memang tariannya, tapi pola yang dipakai yaitu pola sejajar lurus. Pola lantai tari Bedaya baik di Keraton Surakarta maupun Yogyakarta banyak menggunakan pola-pola garis lurus. Garis lurus pada tarian saman atau Bedaya merupakan simbolisasi pada hubungan vertikal dengan Tuhan dan horizontal dengan lingkungan sekitar. Nah, jadi mereka ini memiliki hubungan vertikal ya dengan horizontal. Tari kecak selain unik dari segi gerak juga unik dari segi pola lantai. Kecak lebih banyak menggunakan pola lantai melingkar atau lengkung dan tidak menggunakan pola lantai garis lurus. Nah, kalian bisa membayangkan ya, kalau tari kecak dari daerah Bali itu lebih menggunakan pola melingkar ya atau lengkung, karena mereka dengan posisi melingkar saling berhadap-hadapan, jadi mereka bisa menarikan tari kecak itu sendiri dengan hentakan kaki yang seperti tadi dengan kalimat cak 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 ya, persembahan juga itu bisa magis juga yang dipakai. Hal ini memiliki kesamaan dengan pola lantai tari Randai dari Sumatera Barat. Hampir sama dia pola lantainya. Jenis-jenis pola lantai pada seni tari. Nah, di sini ada jenis pola lantai pada seni tari, yaitu pola lantai lurus vertikal. Vertikal memiliki arti lurus memanjang. Pola lantai lurus vertikal berarti pola lantai yang lurus dan memanjang. Para penari berjumlah lebih dari 1 orang dan akan membentuk formasi lurus baik dari depan ke belakang maupun sebaliknya. Pola lantai jenis ini biasanya digunakan pada tarian klasik karena pola lurus memberikan kesan yang sederhana tetapi tetap kuat. Pola lantai melambangkan antara ikatan manusia dengan Tuhannya, karena pada dasarnya Tuhan adalah sang pencipta kehidupan termasuk menciptakan manusia. Beberapa tarian daerah yang menggunakan pola lantai ini adalah tari serimpi dari tarian Jawa Tengah, tari Yospan, tari Papua, tari Pasambahan dari Sumatera Barat, dan tari baris Cengkedan dari Bali. Pola lantai horizontal yang kedua. Pola lantai horizontal sebenarnya sama seperti pola lurus vertikal, di mana pola lantai bergaris lurus. Hanya saja pada pola lantai horizontal bentuk barisan dari kiri ke kanan maupun dari kanan ke kiri. Nah, dia berbalik arah. Beberapa tarian yang menggunakan pola horizontal yaitu tari Indang dari Sumatera Barat dan tari saman dari Aceh. Ada beberapa penafsiran mengenai pola tari horizontal. Pola horizontal disebut melambangkan antara ikatan manusia satu dengan manusia lain. Pada dasarnya manusia pasti membutuhkan bantuan dari manusia lainnya. Nah, ini dari makna dari pola yang dipakai pada tarian-tarian yang memiliki pola lantai horizontal. Jadi maknanya yaitu tadi ikatan manusia satu dengan manusia yang lainnya. Jadi mereka saling membutuhkan. Ya, itu maksudnya. Kemudian ketiga, pola lantai diagonal.
Nah, kalau diagonal sesuai dengan namanya, pola lantai diagonal membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri. Pola lantai ini memberikan kesan yang dinamis tetapi tetap kokoh untuk para penonton atau penikmatnya. Tarian daerah yang menggunakan pola lantai ini adalah tari Sekapur Sirih dari Jambi, tari Gending Sriwijaya dari Sumatera Selatan, dan tari Pendet dari Bali. Kemudian yang keempat, pola garis melengkung. Pola garis melengkung sendiri terdiri dari 3 macam, yaitu garis lingkaran, angka 8, huruf U, dan lengkung ular. Pola garis yang melengkung akan memberikan kesan yang lembut tetapi lemah. Tarian rakyat dan tarian tradisional banyak yang menggunakan pola sejenis ini. Misalnya tari Mak Badong, Toraja dari Sulawesi Utara, tari piring dari Sumatera Barat, dan tari randai dari Sumatera Barat. Nah, ini ada gambar contohnya jenis-jenis tarian yang memiliki pola lantai yang berbeda. Nah, di sini tari saman, kalian lihat pada gambar. Inilah bentuk tari saman dengan menggunakan pola lantai horizontal, garis horizontal, lurus. Ini perhatikan. Tadi kita sudah belajar ya. Kemudian tari Sekapur Sirih dari Bengkulu. Ini memiliki pola lantai garis lengkung ke depan. Nih, garis lengkung ke depan. Kemudian tari Pendet dari Bali, dia memiliki pola lantai garis lengkung ke depan. Nah, beda kan? Kalau ini dia ke belakang, lengkungnya seperti huruf apa ini? V terbalik. Kemudian kalau garis lengkung ke depan seperti huruf U. Sedangkan pada gambar di sebelahnya ada tari piring dari daerah Sumatera Barat. Dia memiliki pola lantai garis lurus atau segi 4. Nah, di sini ada, kalian bisa lihat. Dia sejajar, yang ini sejajar. 4 persegi panjang. Seperti ini ya. Nah, ini seperti ini. Ini kalau kalian disuruh menggambarkan pola lantai yang berbentuk horizontal, nah seperti ini gambarnya, bukan gambarnya orang penarinya, ini pola lantainya. Ini hanya contoh gambar yang penari daerahnya seperti ini. Nah, ini namanya pola lantai. Nih pola lantai ya, itu saja mungkin materi seni tari pada kali ini. Ibu harap kalian bisa menerima pelajaran kali ini dan kalian bisa menerapkan di rumah bagaimana itu pengertian seni tari tradisional, pola lantai. Kalian bisa lihat di buku paket kalian, di situ sudah jelas, ada gambarnya, ada polanya. Di sini ada latihan soal. Nah, untuk latihan soal kali ini kalian kerjakan hanya 5 soal saja. Kalian kerjakan di buku latihan kalian. Dan hanya itu pertemuan ibu kali ini. Lebih dan kurang ibu mohon maaf bila ada kata-kata salah ibu yang tidak berkenan. Ibu mohon maaf, kepada Allah ibu mohon ampun. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.